أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maka bagaimana cara mencegah godaan-godaan setan itu sehingga kita manusia tidak terbawa dalam nuansa provokasi setan sehingga bertransformasi dari pribadi yang lembut ini berubah menjadi pribadi yang kasar, yang kotor tindakannya dan sebagainya. Maka yang pertama kata Al-Quran, teruskan ayatnya, waqad khaba man dassaha. Ingat ya, kalau sifat fujur itu diperturutkan, diikuti, dusta diikuti, sombong diikuti, jadi perilaku jadi sombong, belum apa-apa sudah mulai pamer, sudah macam-macam dan sebagainya. Perhatikan, khab, pikirkan dulu kata Allah kalau mau sombong, pikirkan kalau ingin dusta, pikirkan kalau ingin berbuat hal-hal yang buruk. Khab, muaranya, ujungnya pasti kehinaan. Ini. Jadi sebelum berbuat sesuatu yang menyimpang, kalau Anda ingin berkata kotor, pikirkan dulu. Karena ketika itu keluar, Anda akan terhina, kata Allah. Anda akan terhina. Kalau bukan ada yang di hadapan, orang lain yang akan tergerak untuk menghinakan itu. Karena itu tidak sedikit orang yang mengeluarkan kata-kata kotor dalam kehidupan, terekspos kemudian, bukankah dirinya menjadi rendah? Mau sombong, bagi dirinya mungkin hanya ingin menampilkan kerja keras saja. Tapi ketika ditampilkan dalam bentuk sombong, diikuti provokasi ini, maka apa yang terjadi? Khab, kata Allah, ujung-ujungnya pasti ini, terhina hidupnya. Entah itu mendapatkan celaan, entah itu mendapatkan cacian. Jadi semua bentuk keburukan yang dialami oleh manusia itu kembali kepada perilakunya dan pada akhirnya adalah mengikuti bisikan-bisikan yang disampaikan oleh setan. Jadi yang pertama kali, kalau terfikir sesuatu yang buruk, langsung kata Allah pikirkan, maaf ya, hei jangan kerjakan. Kalau tidak, kamu akan terhina di ujung. Maaf sekali lagi, maaf. Seseorang ketika berbuat korupsi misalnya, dia merasakan akan mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi Quran menasihati jangan lakukan. Karena kamu akan terhina. Betapa itu terbukti ketika dia diketahui. Entah itu KPK, kejaksaan atau polisi menangkap dan seterusnya. Perhatikan, apa hukuman yang didapatkan dalam kehidupan sosialnya? Cacian, makian, celaan. Dan yang paling dahsyat, bukan hanya orang yang melakukan, sampai anaknya dapat bagiannya. Padahal tidak pernah mengerjakannya. Keluarganya mendapatkan bagiannya, padahal tidak pernah melakukannya. Karena itu masuk kepada yang kedua, nahnu narzuqukum wa iyyahum atau nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada dua ayat. Kaidah-kaidah perilaku dan rizki ada yang terwariskan. Yang kedua kata Allah, kalau kamu merasa bisa menanggung kehinaan pada dirimu, pikirkan keluargamu. Contoh, Anda mengatakan saya belum menikah Ustadz, tapi Anda kan punya ayah, punya ibu. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu yang buruk, orang tua Anda akan kena. Anda berbuat maksiat, terjebak dengan perbuatan buruk, menggunakan benda-benda yang haram misalnya, atau mencuri atau macam-macam, waliyadzubillah. Dilakukan itu, diketahui, diekspos di publik, bukan punya Anda, bukan hanya Anda, ibu Anda akan kena, ayah Anda akan kena. Karena itu kata Quran, sebelum Anda berbuat yang kurang baik sebagai anak, pikirkan dulu orang tua. Jadi kalau merasa sebagai anak saya akan menanggung itu nggak apa-apa, pikirkan orang tua Anda. Apa tega ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat, mendidik, ayah yang penuh dengan peluh, merawat Anda, menyayangi Anda, menemani Anda saat tidur, tiba-tiba hanya mendapati keburukan yang dari Anda kerjakan. Mendapati limpahan keburukan dari hasil kreasi anaknya. Satu. Tapi kalau Anda orang tua, maka ingat anak dan keluarga. Saya sedih ya dapat beberapa informasi yang kadang-kadang dari instansi pemerintahan juga konsultasi. Salah satunya yaitu kok masih ada yang nekat berbuat seperti ini. Anda bisa bayangkan seorang bapak korupsi, anaknya dibully di sekolah sampai dia putus sekolah. Salah apa anaknya? Ibunya berbuat maksiat ketahuan, keluarganya yang kena. Suaminya yang hancur karirnya. Karena yang istrinya berbuat yang tidak bagus, berselingkuh, bergaul dengan pasangan yang lainnya, suaminya yang kena. Suami yang kemudian diputus pekerjaannya, anak-anak yang kena bulinya. Jadi masuk yang kedua, ketika ada seseorang yang berpikir mengikuti provokasi setan, kata Allah, pikirkan keluargamu, pikirkan anakmu. Yang ketiga, yang terakhir, pikirkan kematian.
wafat. Jadi kalau sedang terdorong oleh nafsu yang diarahkan oleh setan untuk berbuat yang buruk, misal, maaf, ingin mencela orang, hanya sekedar bikin status. Coba bayangkan saat berbuat seperti itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mau wafat dalam keadaan sedang berbuat maksiat? Sementara selama ini Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat dan sebagainya. Tiba kemudian berbuat maksiat dan wafat dalam keadaan demikian. Itu puncak terakhirnya yang paling cepat bisa mengendalikan nafsu kita supaya tercegah dari perbuatan yang buruk. Selebihnya di situ doa-doa untuk menguatkan itu semua. Ada ayat kursi, ada tiga surah paling favorit semuka bumi terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada istighfar dan lain sebagainya. Nah itu jalan-jalan yang bisa kita lakukan. Dan sebagai penutup, kalau sudah pernah terjebak berbuat seperti itu, bagaimana cara kembalinya? Ini ada jalan rel, salah belok ke sini. Ingin balik lagi supaya ke jalan yang benar. Balik kembali. Kembali ke jalan yang lurus, yang benar. Untuk menempuh jalan yang lebih baik, dalam bahasa Arab disebut dengan taba, sifatnya disebut dengan taubat. Maka muncullah ayat taubat. Quran surah ke-4 ayat 17. Quran surah ke-4 ayat 17. Saya berhenti dan berakhir di sini. Ada? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Masih ingat teman-teman? Kalau perbuatan dari nafsu jadi wujud perbuatan, maka disebut apa namanya? Perbuatannya disebut apa? Masih ingat gak? Oh, kalau lupa suka nggak ingat tuh. Masih ingat kan? Kan? Oke. Sekarang di ayat itu, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'. Kata Allah, kalau ada yang pernah terjebak berbuat buruk dalam hidup, kata-katanya keluar kotor, tindakannya nggak bagus, hartanya didapatkan dari jalan yang tidak baik misalnya, terus dia ingin merubah itu, dia merasa saya diprovokasi oleh setan, terjebak oleh nafsu, pengen berubah, pengen menghilangkan itu semua, maka apa yang harus dilakukan? Tsumma yatubuna min qarib. Ini yang indah nih, bab ini yang paling penting, mohon fokus baik-baik. Ini yang paling penting dan ini yang paling dahsyat yang bisa kita dapati saat ini. Tsumma yatubuna min qarib. Ini kalimatnya. Enggak perlu dihapus dulu, biarkan dulu saja. Nih, teman-teman gini. Kemudian saat dia sadar itu salah, dia bergegas ingin segera memperbaiki. Kalimat ini menjadi mahal karena ada informasi di dalamnya dan ini rahasia. Mohon dijadikan antara kita saja di hari ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ternyata, maaf, seburuk-buruknya perbuatan yang pernah dikerjakan oleh manusia, rahmat Allah menjadikan setiap manusia itu selalu mendapat kesempatan cahaya untuk kembali. Karena itu, seburuk apapun perbuatan yang pernah dilakukan, pasti akan ada kilatan di hati kita yang mengingatkan, apa masih mau begini terus? Bisa nggak saya berubah? Pernah nggak merasakan itu? Ya, bisa nggak saya tahajud malam? Bisa nggak saya sholat? Sampai kapan saya mau begini? Nah itu yang mahal. Kadang-kadang datangnya lewat renungan, kadang-kadang datangnya lewat pandangan. Misal Anda pulang dari pekerjaan, kok tiba-tiba Anda lewat ke depan masjid yang banyak orang sedang menunaikan sholat. Tiba-tiba Anda lewat ke pesantren yang anak-anak kecil sudah bawa mushaf, pengen menghafal. Sedang melihat kan? Pertanyaan saya, kok bisa Anda lewat situ, padahal bisa melalui jalan yang lain? Itu kalau bukan sayang Allah, nggak mungkin diberikan demikian. Kadang-kadang lewat pendengaran. Kadang-kadang pendengaran dan penglihatan. Pendengaran misal, ta'lim di masjid, Masjid Raya Pondok Indah, atau misalnya MRBJ di sini. Suara keluar, Anda lewat situ. Begitu Anda lewat, terdengar kalimat, bertobatlah kepada Allah sebelum kita semua wafat. Padahal kalimat itu ditujukan pada jamaah yang di dalam, tapi suaranya keluar, Anda yang dengar. Kok bisa Anda dengar itu gitu? Kadang-kadang pendengaran dan penglihatan. Anda pengen lihat YouTube, ngecek yang lain, tapi yang keluar pengajian. Yang paling dahsyat jawaban dari pertanyaan Anda selama ini. Nah itu yang dimaksudkan. Kalau Anda mengalami momentum seperti itu, kata Quran cepat ambil.
Karena Allah sedang memberikan kasih-Nya secara langsung tanpa campur tangan siapapun. Biasanya, kalau dalam kondisi seperti itu disambut oleh seorang hamba, maka muncullah rahmat Allah pada saat itu yang akan langsung merubah hamba itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit orang menjadi kekasih Allah. Kekasih itu maksudnya sangat dekat dengan Allah sampai doa pun baru minta udah dijawab. Siapa di antara mereka aulia Allah itu? Rata-rata ada di antara mereka yang tadinya pelaku maksiat. Terus merasakan nikmatnya taubat, meningkat ibadahnya, dan sekatnya seakan-akan menjadi jauh, terpisah, lepas dari dirinya, nyambung ke Allah begitu cepatnya. Doanya cepat terjawab, zikirnya terasa dengan nikmat. Itulah aulia Allah. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah, kalau satu kali berbuat salah, terfikir, kemudian ada kilatan di hati kita, di pikiran kita, atau mendengar atau melihat sesuatu, mengarahkan kita untuk bertobat, cepat ambil itu. Cepat ambil. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Setelah itu, sesali perbuatan yang pernah dikerjakan, minta ampun pada Allah. Kalau terkait dengan manusia, minta maaf. Datangi. Dan jangan merasa sungkan. Jangan merasa sungkan. Kenapa berani berbuat salah tapi tidak berani meminta maaf? Datangi, minta maaf. Apapun yang ia lakukan, kata-kata dan sebagainya, tidak akan pernah mengambil hak Anda. Tidak akan mengambil kesempatan Anda, waktu Anda, tapi membebaskan semua sekat yang ada dalam jiwa kita. Tapi kalau orang lain yang salah, maafkan dulu. Memaafkan orang itu akan menghilangkan sekat dalam diri kita, sehingga tidak pernah memikirkan dia lagi. Tapi tidak menyelesaikan persoalan dia dengan Allah. Jadi tetap dia dihisab oleh Allah sebelum dia minta maaf pada kita. Tidak ada ruginya. Paham ya? Karena itu kalau ada kilatan di pikiran kita mengajak untuk bertobat, cepat respon, sesali perbuatan itu, berjanji tidak mengulangi, dan mengganti dengan perbuatan baik. Apa tandanya taubatnya diterima? Tandanya semua perbuatan yang jelek yang pernah keluar dari lisan, dari mata, dari telinga sampai ujung kakinya, misal, maka berganti menjadi perbuatan baik. Itu tandanya hamba itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.